di dalam ilmu fikih ini karena menjelaskan apa-apa yang halal, apa-apa yang haram. Di dalam ilmu fikih ini karena menjelaskan apa-apa yang halal, apa-apa yang haram. Kaifatastari, bagaimana cara jual beli. Kaifatusolli, bagaimana cara sholat. Kaifatujaki, bagaimana cara berzakat. Kaifatahuju, kaifatuntunqahu, bagaimana cara berhaji, bagaimana cara nikah dan sebagainya. Nah, itu anggapannya di dalam kitab fikih. Ini yang disebut Nabi Riyadul Jannah, kebun surga di dalam dunia nih. Dalam dunia. Jadi kita mempelajari cara sholat, akan datang dari sanalah mempelajari berzakat, yaitu adalah dengan mengenal rukunnya dan syarat-syaratnya. Jadi ada rukun sholat, ada syarat sholat. Nah, diantaranya berwudu itu syarat sholat. Namun kada berwudu ada sah sembahyangnya, sholatnya nih. Jadi kita ini mempelajari kemarin masalah air untuk berwudu nih. Jadi kita beribadah harus tahu, harus kenal rukunnya, syaratnya. Amun karena kada kenal, kada tahu, kada sah ibadah kita jadinya. Jadi alhamdulillah kita di sini berkumpul sama-sama beribadah. Ujar Abdullah bin Umar, majlis fikih itu khairun min ibadati sittina sanatan. Jadi majlis ilmu fikih, mempelajari fikih itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. 60 tahun beribadah tapi kada berilmu. Nah, sebentar aja kita duduk di majelis ilmu itu lebih banyak pahalanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu agama. Bacaannya adalah, dan demikian lagi makruh memakai air yang dimurkai atas kaum yang ampunnya dia. Jadi ada negeri-negeri yang dimurkai Allah, di antaranya negeri Samud, itu kaum Samud itu nak ingkar lawan Nabi. Negeri kaum Lut, nah itu di mana di Yordan kah? Ada ngaranya laut mati ngaranya. Di sana itu bilanya berbuat ke laut tadi kada tenggelam lah, ngaranya laut mati. Nah, timbul itu ujar Nabi, jangan bilanya ikan lewat situ jangan singgah. Nah, ini diulah orang wisata gitulah. Itu bakas kaum Nabi Lut itu dibalik Tuhan buminya, makanya kada tenggelam di laut tadilah. Itu banyak tenang manusianya yang di dalam tanah itulah dibalik oleh malaikat karena perbuatannya maksiat tadilah, kada mau taat lawan Nabi Lut tadi, ditenggelam makan Tuhan. Nah, di sana jangan hendak nang ambil banyu di situ, jangan. Nah, ada ini orang di ziarahan ke sana. Ziarah kemana jalan? Tulak umrah, mbah itu wisatanya ke Yordan. Nah, ke laut mati tadi. Nah, adusah tempat ke situ lah. Orang ziarah itu ke orang alim, kubur-kubur wali gitu lah, ziarah itu. Atau tempat yang bagus-bagus ziarah.
ke orang alim silaturahmi nang baik nang masih hidup atau nang sudah meninggal sama aja tak ziarah juga adanya nah. Nabi bersabda, ada hadis Nabi, manjara aliman faka'annama jara'ani, Nabi, barang siapa beelang atau ziarah ke orang alim maka seolah-olah inya meelangi aku. Nabi menyampaikan, jadi kita ini kada sejaman lawan Nabi, kita elangi orang alim, orang berilmu, itu ujar Nabi sama dengan apa tadi, ziarah ke Nabi, beelang ke Nabi. Wa man sopaha aliman faka'annama sopahani, barang siapa bersalaman ke orang alim, ke orang berilmu, maka seolah-olah inya bersalaman dengan aku, ujar Nabi. Sama bersalaman lawan Nabi nih. Jadi bagus aja bersalaman lah. Tapi sebelum bersalaman mesti cuci tangan dulu. Apa ngaranya protokol aja lah. Jadi bersalaman dengan orang alim itu sama dengan seolah-olahnya bersalaman dengan Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa yang duduk bersama orang alim maka seolah-olahnya ia duduk bersama aku, Nabi. Jadi bersama Nabi nih. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa duduk bersamaku Nabi di dunia, pernah bersama Nabi duduk nih, ajalasahullahu ta'ala ma'i yaumal qiyamati fil jannati, niscaya kena mendudukkan oleh Allah Ta'ala besertaku kena di hari kiamat di dalam surga. Itulah. Mudah-mudahan kita ni ketujuh, keluarga kita ketujuh dengan orang-orang yang alim, orang yang berilmu nih. Sekeluargaan, serumahan ketujuh adalah nyaman yang di rumah sedata, tenang tuh di rumah lah. Mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi hukumnya apa tadi, makruh. Jadi kalau nyakawa ada usah memakai banyu atau memakai tanah untuk tayamum di negeri yang dibenci Tuhan, yaitu diantaranya negeri kaum Lut tadi, dan air telaga Barhut. Nah ini juga negeri yang dibenci juga nih. Dan air bumi Babil dan air telaga Zarwan. Maka jadilah jumlah air yang makruh memakai dia itu 8 perkara. Dan air mustamal itu yaitu air yang sudah terpakai. Nah ini menjelaskan lagi tentang air mustamal, air yang bekas dipakai berwudu, yaitu air yang sudah terpakai pada menghilangkan atau mengangkatkan hadas kecil. Nah bekas kita berwudu itu air mustamal, atau hadas besar bekas kita mandi, atau yang sudah terpakai pada memandikan mayit, atau air yang sudah terpakai pada air sembahyang Hanafi, artinya orang yang bermadzhab Imam Hanafi nih berwudu. Nah itu sudah dipakai juga mustamal ngarannya. Yang tiada berniat ya pada ketika mengambil air sembahyang. Jadi orang mazhab Hanafi maksudnya, nah Imam Hanafi nih nya kada berniat, kada nawa itu kada ada, tapi di hati. Tetapi sebelum mengerjakan sudah berniat inilah. Nah ada kita Imam Syafi'i itu beribadah dengan pekerjaan. Jadi kita berwudu, permulaan berwudu itu adalah membasuh muka. Nah jadi pas basuh muka di situ ada niat, itu kita Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Abu Hanifah ada, jadi berdahulu boleh sebelum banyu tekan wajah bolehnya berniat dulu lah.
kata Imam Abu Hanifah. Atau terpakai pada air sembahyang kanak-kanak, nah, bakas ke kanak berwudu itu musta'mal juga. Dan jika kanak-kanak itu tiada mumayyiz sekalipun kanak-kanaknya belum bakal, maka sekalian air musta'mal itu tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar atau menghilangkan najis dengan dia. Nah, jadi kada boleh lagi dipakai berwudu atau gasan mandi kada boleh lagi, atau gasan menghilangkan najis kada boleh juga. Kalau misalnya bakas banyu udo di tanah, mbah itu dibawa ke wisi, gasan bawa sebab kami aja. Jangan cari banyu lain aja. Amun diminum boleh lah. Oh bagus banget diminum banyu udo tuh, apalagi banyu udo kuitan, pintar karena airnya. Nah, jadi apalagi kita mau minta kuitan lah, itu lebih afdol lagi. Mak coba bang ulun minta banyak udu pian bawa udu ulun tanah, karena di tanah ulun minum. Nah itu bagus, itulah akan nenang, apalagi nang menuntut ilmu itu bagus. Banyak udu kuitan babinian itu bagus diminum banyak, tapi dibersih bang sidin paham aja jadi bersih sidin dulu sini bawa udu. Nah itu bagus diminum supaya bagus kelakuannya. Orang-orang dahulu kita amalannya jadi minum bakas udu kuitan, udu kita kan bagus jadi minum juga. Bahkan di kitab disebutkan salah satu obat nang mujarab adalah banyu udu. Orang kadang mau ampe sakit garing apakah cobai bang minum banyu udu. Nah ya, bisa itulah disembuhkan Tuhan, itu jadi obat, itu obat udu siapa, udu kita kah kalau kawa misalnya udu banyu udu. Nah ada sakit parut dari minum banyu aja barang banyu yang sudah dimasak banyu nang atau galon kah itu diuduakan boleh aja lah. Nah itu obat dalam kita disebutkan itu obat air udu tadi. Tapi sini kada boleh lagi dipakai kesan berudu lagi, atau kesan mandi wajib kada boleh, atau menghilangkan najis kada boleh. Lain pada itu boleh dipakai adalah dengan dia. Dan demikian lagi jadi mustamal air yang kurang daripada 2 kullah. Airnya kurang dari 2 kullah. Semalam sudah disebutkan 2 kullah itu adalah 245 liter. Nah kurang pada itu sebab dimasukkan ke dalam itu barang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung. Nah itulah artinya mengambil lawan tangannya kada niat sebagai gayung, masukkan tangan ke dalam ember yang kurang dari yang sedikit dari airnya lah, itu musta'amal aja tak. Tapi amunnya dinyatakan tangan ini sebagai gayung kada apa-apa, banyaknya kurang dari 2 kullah daripada sudah ia membasuh mukanya sekali, jika 3 kali, jika ditinggalkannya meniga dia. Nah, jika artinya sekali aja nih. Nah, kalau mungkin sampai di sini ya kalau inilah. Jadi malam hari ini kita tahlilan sedikit 40 hari almarhum ayah beliau, ayah Pak Asis, almarhum Musirin bin Jakro Mejo, kita tahlil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslimu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usuf wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ja'al wa usil wahdi wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'na min anwa'il khairat fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa barakatan sa'amina wa sadaqatan mutaqabbala wa nuqaddimu jalika ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kulli wa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila ruhi Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa thumma ila ruhi Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Al-Banjari wa thumma ila ruhi khususan ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa khususan ila ruhi almarhum Musirin bin Cakra Mirza. Summa ila arwah jami'i masyayikhina summa ila arwah walidina wa ummahatina qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat awsil lahum dzalika minna ilaihim. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.